Assalamualaikum, good afternoon everybody. Hari ini kita kedatangan Supra, dan ini permasalahannya adalah motornya susah hidup teman-teman ya. Ini Supra lama yang legendaris bagi Honda, ini udah nama Supra ini luar biasa ya. Ini permasalahannya susah hidup teman-teman di pagi hari, ataupun kalau sudah motornya agak lama ya ditinggalkan, atau dari pagi misalnya terus sampai siang itu biasa dihidupkan, itu susah sekali hidup ya. Nah, sini udah saya buka untuk kopnya ya. Saya buka untuk kopnya, saya lihat di sini teman-teman, ternyata terlalu banyak kerak ya di bagian klep, atau terjadi kebocoran kompres ya teman-teman. Karena memang yang kerak ini banyak penyebab sih ya. Nih, jadi kita langsung aja ke intinya biar teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas ya. Di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di bagian piston ini ya, ini sudah sangat berkerak ya teman-teman, jadi sudah mengeras ya. Ini ada dua kemungkinan ya teman-teman, bisa oli yang sudah mengeras ya teman-teman, oli yang ada kebocoran ya, ada kebocoran sedikit karena memang ngasap dikit juga. Jadi ini permasalahannya ngasap dikit, terus susah hidup ya di pagi hari, ataupun kalau sudah parkir lama itu susah sekali hidup. Ini businya sudah saya bersihkan teman-teman ya. Tadi memang agak kotor. Lihat di sini di bagian squeeze-nya. Ya, ini sudah berkerak, sudah tebal sekali ya teman-teman. Jadi ini penyebabnya bisa seal klep yang bocor ya, ataupun memang di setting klep ini ya memang sudah kotor. Jadi itu yang terus lama-lama menumpuk ya, seperti ini jadinya teman-teman. Ya. Ini sih ada cuma satu solusi ya yang seperti ini. Kalau klepnya masih tebal ya berarti ini tinggal kita skir klep aja. Oke. Jadi ini teman-teman, kalau ada dua kemungkinan sih juga ya. Pertama, kalau dia di sini ini terlalu berkerak ya, artinya bau bensin ya misalnya. Di bagian busi itu bisa diakibatkan oleh karburator yang banjir, ataupun karburator yang kurang bagus ya di pembakaran. Tapi kalau ada oli di sini itu menandakan bahwa ada kebocoran ring piston ya, atau ring shaker ya. Tapi setelah saya lihat ini kering seperti ini sudah teman-teman. Berarti ini kemungkinan di bagian seal klep ataupun di karburator nanti kita servis ya. Oke, tapi ini karena sudah berkerak seperti ini, skir klep itu wajib ya. Jadi di sini kita akan memberikan tutorial cara skir klep ya, atau cara mengatasi motor yang susah hidup. Oke, teman-teman. Sebelum kita lakukan skir klep teman-teman, tentu ini kita bersihkan dulu ya keraknya ini. Kita gunakan sikat kawat aja biar cepat bersih ya. Oke, dan kita buka. Untuk pembongkaran komponen-komponen yang di kop ini teman-teman ya, atau di head ini, kita hanya butuh 3 alat ya. Pertama itu ada baut 12 seperti ini, lalu pipa boleh, atau bekas busing juga boleh ya, tapi ini bekas kunci busi teman-teman. Dan tentunya di dalam ini sudah saya taruhkan kertas ya, kertas sebagai penutup ya, agar jangan plong sekali lubangnya, dan palu ya. Oke. Jadi pertama, baut ini fungsinya kita untuk menarik pen di pelatuk klep ini ya teman-teman, seperti ini. Karena kalau untuk Honda gampang sekali ya, tinggal kita tarik biasa aja. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ini pelatuk klepnya sudah terbuka ya. Ya. Dan untuk bekas kunci busi ini teman-teman ya, kenapa harus kita tutup ini? Ini kita pakai buka di bagian klepnya ya, kita pakai buka klepnya. Jadi kenapa kita harus tutup ya? Jadi ini untuk membuka ini teman-teman, saya gunakan lap ya di bawahnya, seperti ini. Kita gunakan lap, kita taruh di bagian squeeze ya, untuk mengganjel klep ini. Ya, seperti ini ya. Jadi fungsi kertas itu teman-teman, fungsi kertas di dalam lubang ini ya, adalah untuk menjaga agar nanti kuku klep itu tidak mental ya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita getok pakai palu pelan aja ya, seperti ini. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini
tanpa menggunakan per klep ya teman-teman. Klepnya sudah terbuka ya seperti ini ya. Ya, kita lihat di sini ya. Ternyata sealnya sudah keras sekali. Karena mungkin udah berapa tahun ya, mungkin puluhan tahun ini tidak pernah dibongkar-bongkar ya teman-teman. Ya, luar biasa memang ini untuk Supra, saya apresiasi untuk Honda ya. Luar biasa produknya ini. Dan sebelahnya juga sama, tinggal kita taruh aja gini teman-teman. Lalu kita ketok sedikit pakai palu. Ya. Ini teman-teman. Tuh, sudah terbuka ya. Jadi kuku klep ini bahaya kalau mental ya. Susah nyarinya. Ya, kita lihat di sini. Ya, pantas saja teman-teman motornya susah hidup. Kita bisa lihat ya. Di seatingnya juga kotor sekali. Dan di lubangnya atau di portingnya ini waduh parah. Jadi ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu ini pakai amplas. Di sini juga kita pakai kawat, sikat kawat. Oke, lalu setelah bersih ini kita skir ya. Oke teman-teman, ini sudah bersih ya. Di bagian lubang atau portingnya sudah bersih, dan di setting klepnya juga sudah bersih ya. Dan tentunya yang akan kita syukur juga sudah bersih ya, yaitu klepnya seperti ini teman-teman. Tadi yang keraknya sangat tebal ya. Jadi ini untuk penyukuran klep ini kita gunakan dudukan seperti ini ya teman-teman. Dudukan klep seperti ini ya. Masukkan yang dudukan klep seperti itu. Jadi itu untuk mempermudah pengerjaan ya teman-teman. Untuk penyukuran klep ini teman-teman, atau skir klep ini ya, nah, ini kita gunakan Amril ya. Jadi ini sejenis amplas pasta ya, kita bisa bilang begitu. Jadi ini dia kasar teman-teman, ada yang kasar dan ada yang agak halus ya. Jadi kita gunakan yang agak halus saja. Ini kita olesi di bagian daun klep ya, seperti ini teman-teman. Kita olesi sedikit aja ya, secukupnya lah begitu ya teman-teman. Jadi ini biar enggak terlalu boros ya, dan mubazir begitu ya teman-teman. Ya, kita olesi seperti ini. Lalu kita masukkan ke lubang klep ini ya, atau ke portingnya seperti itu. Dan ini kita akan menggunakan ya, kita akan skir menggunakan bor ya teman-teman. Tapi untuk penyukuran klep atau skur klep menggunakan bor ini teman-teman tentu mempunyai teknik yang sangat perlu kita perhatikan, yaitu sangat berbeda. Karena kalau kita terlalu kencang nanti setting klepnya rusak juga ya, karena panas teman-teman. Langsung diperhatikan aja Jang, biar teman-teman tahu, teman-teman subscriber atau viewer tahu ya. Tentunya untuk teman-teman pemula ini ya teman-teman. Ya, caranya seperti itu. Ini kita sambung menggunakan, kita sambung klep menggunakan selang seperti ini ya. Buka dulu Jang sebentar, kasih lihat teman-teman. Seperti ini ya. Ini adalah bekas batang klep ya juga. Lalu kita pasangkan selang dan kita sambung ke klep yang akan kita skir ya. Lalu ini kita masukkan ke bor ya. Untuk mengantisipasi panas di daun klep ini teman-teman, tentu kita gunakan bensin di sini ya. Bensin kita putar ya. Seperti kita putar dan naik turunkan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tetesi sedikit saja. Ya, begitu. Kalau terlalu banyak juga teman-teman, nanti amrilnya akan sia-sia juga ya, akan habis terbuang. Ya, jadi itu fungsinya bensin agar enggak terlalu lengket ya, dan biar enggak panas. Batas penyekiran klep menggunakan bor ini teman-teman tentu lebih cepat ya, lebih sebentar itu waktunya begitu, atau timingnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan tangan ya, atau manual. Dan cara yang seperti ini yang paling saya suka karena lebih cepat dan tidak juga menimbulkan kerusakan ya. Tentu dengan cara kita mengatur kecepatan di bor kita itu santai saja atau pelan begitu teman-teman ya. Ya, sampai suara nanti di klep ini terdengar halus ya. Itu adalah batas penyekiran. Kita tetesi lagi ya,
sampai suaranya benar-benar halus teman-teman, itu menandakan bahwa amrilnya sudah lembut ya. Jadi kalau sudah lembut itu tandanya sudah cukup ya. Oke Jang, sudah cukup Jang. Itu penyekuran klep itu sudah cukup teman-teman ya. Sekarang kita cek, kita bersihkan dulu ya. Ini teman-teman sudah kita bersihkan ya, untuk lubangnya, lalu batang klepnya juga, daun klepnya juga sudah kita bersihkan. Sekarang tinggal kita tes ya. Jadi harus benar-benar bersih dari amril tadi itu teman-teman ya. Begini cara ngetesnya, seperti ini teman-teman ya. Kita tekan menggunakan ibu jari ya di sini, lalu kita tuangkan bensin secukupnya. Oke. Nah, lalu ini kita angkat sedikit seperti ini ya. Kita buang. Dan di sini teman-teman tentunya di daun klep ini ya, kita lihat apakah ada rembesan atau tidak. Kalau tidak ada rembesan, itu menandakan bahwa skir klep kita sudah sempurna. Oke, berarti ini kita pastikan sudah oke ya teman-teman. Begitu juga untuk sebelahnya sama ya, cara penyekurannya juga sama untuk sebelahnya. Oke, sekarang ini kita tidak videokan ya untuk sebelahnya nanti, karena langsung aja kita ke pemasangan. Baik teman-teman, di sini sudah selesai kita skir ya untuk kedua klepnya, yaitu in dan X ya, dan sudah kita tes juga aman sentosa. Jadi sekarang tinggal kita rakit ya. Tapi sebelum kita rakit ini teman-teman, di seal klepnya ini sangat keras ya, sudah mengeras. Itu tanda bahwa seal klep wajib ganti ya, sudah enggak elastis lagi, jadi ini harus kita ganti. Oke Jang, buka seal klep dan langsung diganti. Ditarik aja pakai tang teman-teman, ataupun pakai tang cucut ya, lebih gampang kayaknya. Pakai tang cucut dari samping aja, jangan dari sini, gampang ya, ya gitu. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan seal klep yang baru ya. Kasih oli sedikit agar pemasangannya sangat mudah jadinya, untuk mempermudah begitu ya. Ya, tinggal dicolokin aja. Iya, itu sudah terpasang. Setelah seal klepnya terpasang ya, dua-duanya sekarang tinggal klep. Ya, di saat pemasangan klep ini teman-teman ya, pasang dulu klepnya dong, dua-duanya. Di saat pemasangan ini teman-teman ya, tentu kita ganjal menggunakan lap ya, lap yang ya jangan terlalu kotor lah teman-teman, biar tidak capek nanti bersihin lagi. Diganjal di bagian squeeze ya, atau di lubang, di ruang bakar lah kita bilang begitu ya teman-teman. Itu nanti di saat pemasangan per klep ya, pasang sudah Jang ya. Untuk pemasangan ini teman-teman pastikan ya, untuk yang agak renggang ini di bagian atas ya, dan yang agak sempit ini di bagian bawahnya. Dan untuk pemasangan ini ya teman-teman, kenapa kita harus ganjel, agar nanti di saat kita menekan per ini ya teman-teman, kita tekan per klep ini, klepnya tidak turun gitu, tidak ikut turun ya. Itu untuk cara penekanan itu cukup menggunakan karet teman-teman ya, karet yang kita taruh di ujung kunci T, biasanya kunci T12 atau kunci T14 teman-teman ya. Ya seperti itu, lalu ditekan ya, tekan seperti biasa aja ya teman-teman, tekan ya. Ya lagi sekali Jang. Udah nanti saya. Oke, lanjut Jang. Jadi karetnya kalau terlalu besar juga agak sulit ya teman-teman. Jadi pas saja ukuran retainer itu ya. Ditekan, srik, ya, gitu lihat. Oke, perhatikan dulu ke teman-teman. Tuh teman-teman. Jadi pemasangannya sempurna ya, tanpa digetok, tanpa dipukul ya. Sebelahnya lagi Jang. Begitu juga dengan sebelahnya sama ya teknisnya. Diganjel juga di bawah, lalu dipasangkan. Jangan lupa per ini yang agak renggang di bawah ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa kuku klep.
Oke, lalu ditekan lagi jangan. Dia agak putar dan tekan terus agak putar sedikit. Biasanya gitu biar lebih cepat ya masang. Oke, mungkin kalau dia agak sulit teman-teman, biasanya pengganjel di bawah itu kurang bagus ya, kurang bagus menekan. Ya, diputar sedikit ya. Oke, terpasang sempurna. Oke, setelah terpasang sekalian seperti itu teman-teman, tentu sekarang kita pasang bagian pelatuk klep ya. Pasang jangan langsung. Untuk pelatuk klep tentu kita pasang dulu camnya ya, dan kita kasih oli. Tentu oli yang baru ya teman-teman. Ya, kasih oli di bagian bearing atau kelahar. Lalu dimasukkan. Oke, lalu pasang pelatuk klep. Jadi ini teman-teman, untuk pelatuk klep ini bebas ya, untuk Supra, Grand bebas, mana-mana ya. InX nya boleh, terbalik itu boleh ya. Lalu kita dorong, dan di saat pemasangan pen ini teman-teman, tentu yang ada deratnya ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Tentu yang ada deratnya ini yang menjadi bagian luar ya. Kalau yang polos ini tidak boleh dari luar ya, dan nanti di saat pembukaan itu susah ya teman-teman. Dan ini untuk pennya juga tentu kita kasih oli ya, agar pemasangannya lebih cepat. Kalau pemasangan pelatuk klep ini atau pennya ini teman-teman agak susah ya. Biasanya pelatuknya ini terbalik antara in dan X. Sebenarnya itu tidak masalah ya. Cuman kalau mau gampang dilonggarkan mur setelan klepnya boleh, atau dipindahkan juga ke sebelah sana juga boleh ya teman-teman. Seperti ini. Ya, itu coba pasang yang itu di sini. Nah, nanti ini teman-teman tentu dikasih oli ya. Setelah kita pasang, kita olikan, lalu kita pasang di motornya. Pasang aja di sebelahnya dulu, nanti dilonggarkan. Tentunya pelatuk klep, pen pelatuk klep ini teman-teman dikasih oli ya, biar lebih cepat. Setelah pelatuk klep terpasang seperti ini teman-teman, tentu kita harus menaruhkan atau memberikan oli ya di bagian cam sama pelatuk klep ini teman-teman. Itu untuk menjaga nanti seandainya olinya itu tidak langsung naik ke head, tapi di bagian komponen-komponen head ini sudah terlumasi. Oke teman-teman, jadi begini ya, begitu ya cara cara skir klep dan pemasangannya ya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.